Kalau ngebahas tentang pertemanan, biasanya langsung keinget sama mereka-mereka yang dulu datang mengetuk pintu, jadi yang selalu ada, kasih prioritas utama, sampai di titik untuk saling sapa, jadi berat banget rasanya. Gak apa-apa, kamu gak sendirian kok. Aku juga ngerasain hal yang sama. Seperti biasa, sebelum kita bahas obrolan ini secara lebih mendalam, gue mau nanya nih, gimana kabar kalian minggu ini? Capek ya? Lelah ya? Atau malah jadi minggu-minggu yang menyenangkan karena terima banyak kabar baik? Apapun itu, segala perasaan yang kalian hadapi, sedih atau senang, bahagia atau kecewa, gue gak akan pernah bosan untuk bilang, semoga kalian semua dikuatkan dalam menjalani dua fase itu. Amin. Topik malam ini gue pilih berdasarkan hasil voting terbanyak dari beberapa tema yang gue posting di Instagram beberapa waktu lalu. Karena yang komen juga rata-rata teman-teman atau adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, gue rasa gak ada salahnya kalau topik ini dibahas. Wajar juga kalau topik ini jadi yang paling banyak di request. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. Sebagai makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri. Pasti akan selalu membutuhkan uluran, bantuan, atau banyak hal baik lainnya dari orang lain. Nah, maka dari itu, kehadiran seseorang teman tuh jadi titik yang penting dalam hidup. Bahkan mau seintrovert apapun, sependiam apapun, pasti mereka juga tetap butuh teman. Karena juga gak bisa kita pungkiri, ada teman, mau banyak atau mau sedikit, jadi bikin hati lebih tenang, tahu gak sih? Anyway, gue ngomong gini, ya mungkin kedengarannya enak atau baik-baik aja awalnya. Enggak, gue bahkan sempat mengalami trust issues yang cukup besar ke teman-teman gue. Fase awalnya tuh saat kelas 10. Baru-barunya gue masuk SMA. Jujur waktu itu gue juga sempat takut buat melangkah ke jenjang yang baru, yang lebih luas, yang mungkin gue bakal temuin banyak orang yang sifatnya juga bermacam-macam. Capek gak sih? Berat juga ninggalin inner circle dari SMP. Kemudian pecah belah mengejar tujuan masing-masing. Sampai ketika gue terus jalani, gue bingung. Gue berhenti sejenak. Dan muncul pertanyaan, ini tujuan gue bukan sih? Apakah ini benar-benar jalannya ya? Apa gue salah dalam melangkah? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang bikin kita nyerah sama diri sendiri. Bikin capek jadi tambah capek. Padahal diri sendiri udah tahu kalau pikiran jahat kayak gitu cuman bisa ditepis dengan istirahat sejenak. Bicara tentang circle pertemanan, kita gak bisa memaksa mereka untuk sama-sama terus dengan kita. Mereka juga berhak memilih jalannya masing-masing. Jadi kalau kalian realize, kok teman gue tinggal segini ya? Kok gue ketemunya sama orang-orang ini terus ya? Bahkan, mungkin mereka-mereka itu bisa dihitung dengan jari. Tenang, semakin kita grow up, otomatis inner circle kita juga jadi gak sebesar dulu. Mungkin dulunya banyak orang yang selalu sama kita, kemana-mana bareng, main bareng, ketawa bareng, bahkan sampai nangis pun bareng-bareng. Truths up and downs, semua cuma bisa jadi kenangan manis yang hanya bisa tersimpan dalam kepala. Bisa jadi circle kita yang sekarang gak terlalu banyak, karena tanpa kita sadari, secara gak langsung kita bisa nentuin, kita bisa memfilter, memilih dan memilah siapa aja yang boleh masuk dalam kehidupan kita. Kamu sadar gak sih, itu tuh terjadi terkadang secara naluriah aja.
naluriah diri kita yang cuma pengen sama-sama dengan orang yang tepat, orang yang satu frekuensi, satu visi, satu jalan setapak, satu tujuan. Mereka-mereka itu yang jadi teman perjalanan. Balik lagi ke masa SMA, dulu tiap pulang sekolah, tepatnya di bangku kelas 10 sampai kelas 11, gue selalu nangis. Cengeng ya, gak tahu juga kenapa, gloomy banget rasanya. Mungkin karena waktu itu gue kesepian. Temen tentu ada pastinya, tapi gue sendiri gak ngerasain kehadiran mereka sebagai teman gue. Jujur sedih dan hancur banget di fase itu. Kata orang-orang, masa SMA adalah masa paling indah. Tapi menurut gue enggak. Justru masa SMA gue tuh teramat gelap dan kelam rasanya. Gue ngerasa hubungan mereka ke gue sangat teramat opportunities. Seharusnya kalau yang namanya hubungan kan take and give. Tapi mereka akan selalu take, dan fokus on take. Sampai gue sadari, mereka gak memberikan apapun ke gue. Once urusan mereka selesai, tujuan mereka udah tercapai, ya dia bakal ninggalin gue gitu aja. Gimana? Apa lo juga pernah ngerasain hal yang sama? Itu gue gak bisa berbuat apa-apa. Kadang juga gak ada pilihan apa-apa selain bertahan. Setuju gak? Pengen banget buat keluar. Tapi gimana? Pengen banget punya pegangan, tapi siapa? Rasanya waktu itu gue gak punya siapa-siapa kalau bukan diri gue sendiri. Pengen berontak, tapi di sisi lain gue juga butuh teman secara formalitas. Gue gak mau dianggap antisosial. Sampai di tahap bahwa ternyata fungsi teman tuh lebih besar dari apa yang gue bayangkan selama ini. Hampir tiap hari kita bertahan untuk menerjang kerasnya hidup bareng mereka. Nggak bisa dipungkiri, fungsi support system dari mereka powernya bisa hebat banget. Mungkin kalau diurutin dalam skala prioritas, mereka-mereka itu tuh posisinya tepat di bawah kedua orang tua kita. Jadi kayak di bawah papa mama, bapak dan ibu. Jadi tahu, semua ini kalau dibiarkan terlalu lama bakal ngerusak diri gue sendiri. Parah sih. Gue baru bisa menemukan definisi yang benar-benar teman ketika kelas 12. Dulu gue masih orang yang biasa. Ya sampai sekarang pun masih orang yang biasa sih. Cuma waktu itu gue belum punya audiens sebesar sekarang. Gue belum mengawali karir gue lah kasarnya. Sedang hadirnya mereka selalu nyemangatin gue di saat semua orang, bahkan diri gue sendiri, gak percaya sama mimpi gue untuk bisa jadi penulis. Mereka kayak selalu kasih support gitu. Kayak sesederhana ngingetin gue untuk bawa notes kemana-mana, sesederhana ngajakin gue untuk sejenak mampir di toko buku habis pulang les, cuman biar jadi pemacu semangat gue nulis. Gue sangat-sangat bersyukur dengan kehadiran mereka. Jujur, mereka adalah jawaban dari doa-doa gue 2 tahun yang lalu. Gue cuma tersenyum dan sadar bahwa hal-hal baik pun butuh waktu. Perlu waktu. Tiap orang tuh udah punya waktunya masing-masing, dan tiap waktu juga udah ada orangnya masing-masing. Jadi sebagai ucapan terima kasih gue ke mereka, gue selalu sebutin atau nyantumin nama-nama mereka di buku gue, dari buku pertama sampai buku ketiga, atau mungkin sampai karya-karya gue selanjutnya nanti. Ketemu mereka, gue jadi percaya bahwa masa SMA adalah masa yang paling indah. Bahkan kalau gue ingat lagi, itu tuh kayak too good to be true gitu. Asli deh, seneng banget. Sayangnya, pertemanan keren itu terjadi sangat singkat. Cuman di kelas 12, yang pada akhirnya nanti pada merantau untuk menggapai cita-cita masing-masing. Akhirnya gue kembali dealing dengan masalah yang sama. Harus memulai semuanya dari awal lagi, adaptasi lagi, kenalan lagi, basa-basi lagi. Duh, capek banget emang. Tapi di perkuliahan gue gak terlalu sulit untuk dapat teman. Karena pada dasarnya, mereka-mereka juga termasuk orang-orang yang suportif, yang bakal nge-approach gue lebih dulu. Orang-orang yang tipenya pendiam macam gue kayak gini. Sampai di obrolan ini, gue cuman pengen kalian paham bahwa
Mau sependiam apapun, mau seintrovert apapun, kita semua tetap butuh teman cerita. Kita nggak bisa terus-terusan memendam masalah sendirian. Kita butuh feedback. Tahu nggak sih, kalau kata Emil Durkheim, orang-orang yang rentan bunuh diri adalah orang-orang yang nggak punya pegangan. Contohnya, orang yang single lebih mudah atau rentan bunuh diri daripada orang yang punya pacar. Dan orang yang punya pacar lebih rentan bunuh diri daripada orang-orang yang sudah berkeluarga. Begitu seterusnya. Lo ngerti kan maksud gue gimana? Temen tuh jadi kayak proteksi utama selain keluarga untuk bisa ngingetin kita, ngingetin arah kemana kita harus berjalan. Tapi ingat juga bahwa gak semua circle itu baik untuk lo masukin. Kalau memang dari awal lo gak serak temenan bareng mereka, ya udah, bilang aja gak apa-apa. Obrolin baik-baik, siapa tahu dia bisa ngertiin. Jadi lebih open dan lebih baik, lebih pengertian sama lo. Tapi lo juga gak boleh sok-sokan eksklusif. Minta di ngertiin, tapi lo cuma diem-diem aja dan gak ada usaha apa-apa. Ingat, mereka cuma teman lo sendiri, bukan paranormal yang bisa nebak-nebak isi kepala lo. Keluar kalau emang lo gak nyaman. Jangan dipaksa hanya karena lo takut buat sendirian. Gak apa-apa harus mengulang semuanya dari awal. Gak apa-apa kalau jadi putar balik dan kerja 2 kali. Itu semua kan juga buat kebaikan lo, kesehatan jiwa lo sendiri. Untuk itu, tolong jangan takut untuk bicara. Meskipun kadang jujur itu pahit, tapi mau gak mau, ya tetap harus lo lakuin demi kebaikan lo. Untuk gue sekarang, gue gak ambil pusing untuk masalah pertemanan. Gak ada wish-wish tertentu untuk berteman sama siapa. Bodoh amat dan langsung tutup telinga aja kalau ada orang yang bilang, kalau temannya sama cowok semua sih, nanti lo jadi ketularan nakal lo. Atau kalau ada yang bilang lagi, lo kok temenannya sama cewek semua sih, nanti jadi melambai loh. Jangan dipikirin, jangan didengerin, jangan overthinking. Jalanin aja apa hidup lo. Karena kan yang tahu antara nyaman atau terjebak cuman lo yang bisa ngerasain itu semua. Selama dia bisa terima gue apa adanya, tanpa menuntut gue harus jadi apa-apa, ya gue bakal terima mereka dengan senang hati. Sesimpel itu. Karena pertemanan itu take and give sifatnya, bukan opportunities. Udah ya, jangan sibuk khawatirin omongan orang. Cukup kontrol rumah sendiri, buat banyak kebahagiaan di sana, dan bersantailah. Sharing-sharing, makan malam bareng walaupun cuma di pinggir jalan atau angkringan. Apapun itu, hal-hal yang bisa mendekatkan circle kalian, nikmatin. Mungkin itu hal-hal yang bisa gue sampein malam ini. Makasih udah bersedia buat dengerin obrolan kali ini. Jaga kesehatan dan selalu jaga diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah.